Halo semuanya, welcome to Noit Bali YouTube channel. Kali ini channel kita bukan soal kuliner ataupun soal jalan-jalan. Kali ini kita beda karena mau membahas mengenai YouTube channel ini sendiri. Kira-kira dari awal sampai sekarang itu ceritanya gimana sih? Tonton sampai akhir karena aku jamin kalian gak bakal nyesel. Video ini kita akan mulai dari sejarah gimana channel ini terbentuk supaya teman-teman tahu gimana caranya cari subscriber, gimana caranya bikin konten pertama kali, dan lain sebagainya. Nanti untuk penghasilannya bakal kita spill di akhir video, tapi jangan di skip karena supaya tahu step by stepnya itu gimana. Oke? Bahasan yang pertama, history. Jadi gimana ceritanya kok bisa ada channel Noit Bali ya? Cerita awalnya, channel kita itu nama awalnya itu virtual holiday yang kita buat karena waktu itu COVID, terus banyak orang yang nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, jadi kita itu pengen menampilkan liburan secara virtual di Pulau Bali yang cakep ini. Nah, tapi ternyata kontennya itu lebih ke makanan, karena untuk channel liburan virtual terutama itu masih belum terlalu rame waktu itu. Jadi kayak untuk viewernya sendiri itu agak sepi. Nah, tapi bisa loh channel ini tuh ngeluarin uang. Waktu itu udah ketarik sekitar 3 juta. Uangnya ini dari mana? Dari satu video, kalau teman-teman lihat di channel YouTube kita, itu ada di video yang paling awal, itu namanya es krim dung dung. Jadi kebetulan di tahun 2016 aku itu iseng ngevideo orang yang lagi jualan ice cream dung dung. Nah, iseng juga tuh ngupload di YouTube, tidak dengan tujuan pengen nyari duit atau pengen nge-monetize akun ini, tapi asal upload aja gitu. Nah, ternyata suatu hari aku dapat info kalau ternyata si YouTube ini tuh bisa dimonetize dan bisa ngasilin uang. Akhirnya dimonetize lah, jadi daftar ke YouTube-nya, terus kan itu ada syaratnya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi teman-teman tuh itu harus memenuhi syarat itu dulu baru bisa dimonetize si akunnya. Dari sanalah kemudian uangnya dapet. Apakah semudah itu? Tentu tidak, Ferguson. Itu kan dapet karena emang udah dari awal udah iseng upload, terus memang jam tayangnya udah terpenuhi dan subscribernya terpenuhi. Tapi kalau memang harus mau mulai dari awal, maka yang harus dilakuin adalah upload dulu konten yang mungkin menurut kamu itu kamu banget, terus yang kamu kuasai. Nggak usah yang terlalu rumit, yang simple-simple aja, yang memang ada di sekitar kamu atau memang itu skill yang kamu miliki dan kamu ngejelasin itu ke video, berupa video dan diupload ke YouTube. Tuh. Sebelum lanjut ke part 2, minum dulu. Oke, kita sekarang lanjut ke part 2. Part 2, per hari ini, bulan September 2023, channel Noit Bali subscribernya totalnya ada 6.485. Dengan view-nya 13,2 ribu, watch time-nya atau waktu nontonnya itu udah 153 jam. Subscribernya belakangan bulan ini nambah 26 dan estimasi pendapatannya itu 59.000. Cukup kecil ya, masih kecil. Jadi untuk topik yang kita upload itu sebenarnya seputar liburan di Bali. Jadi ada review makanan juga ada, untuk review lokasi tempat wisata juga ada. Uploadnya sendiri itu sebenarnya rencananya itu 2 hari sekali, tapi ternyata kan kayak misalkan makanannya kurang oke atau misalkan tempat wisatanya kurang oke, makanya kita itu lebih molor. Kadang ada yang 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, seperti itu. Video yang kita upload juga bentuknya beda-beda, ada yang bentuk vlog, ada yang bentuknya cuma ASMR gitu. Jadi kita ke tempat wisata, nyetir, terus ada suaranya, memang suara alamiah seperti itu apa adanya, yaitu yang kita upload. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu pembahasan tiap videonya tuh gimana. Jadi kita mulai masuk ke bagian kontennya. Jadi ini ada beberapa
video konten-konten kita yang udah kita upload beberapa waktu terakhir ya. Jadi kita lihat random aja. Kebetulan ini ada yang, nah ini video judulnya Kopi Toko, A Hidden Gem in Sanur That You Need to Visit. Teman-teman bisa lihat untuk view-nya. Kita ke langsung video analitik. Nah, ini kita langsung masuk ke revenue. Untuk revenue dan jadi gini, revenue tiap video itu beda-beda dalam satu channel yang sama. Jadi bukan berarti katakanlah kita topiknya sama nge-review cafe, maka misalkan yang sekarang itu dapat harga berapa, maka di yang topik selanjutnya itu kurang lebih sama. Itu tidak berlaku seperti itu. Jadi setiap video itu beda-beda. Itu teman-teman bisa ngecek di bagian RPM dan CPM. Jadi ada tulisannya kan how much advertisers pay. Itu seberapa banyak orang yang mengiklan itu bersedia untuk membayar kita. Tetapi kemudian itu bukan jumlah itu yang kita dapatkan, tapi justru jumlah di video performance itu tadi. Ada revenue for every 1K views atau RPM. Jadi setiap 1000 tontonan kita dapat, kalau di sini 48.000 gitu kan. Nah, hitungan angka ini itu tidak real time atau tidak langsung, tapi bisa sehari, bisa delay jadi 2 hari. Karena kan otomatis YouTube itu harus menghitung dulu dalam 1 hari kita dapat view berapa, nanti uangnya itu dapat berapa gitu. Jadi nggak bisa kayak real time langsung teman-teman lihat dapat berapa gitu. Kalau kita cek lagi di video yang lain ya, contohnya di video yang view-nya agak tinggi, warung pelangi non halal. Ini view-nya agak tinggi dari yang tadi ya, ini 665. Sekarang kita lihat ke video analytics-nya di bagian revenue. Nah, ini jauh lebih rendah ya teman-teman dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi Kopi Toko itu kita nge-review cafe, kalau yang ini nge-review tempat makan. Jadi konsepnya sebenarnya sama basically, tapi beda harga ininya. Jadi kalau CPM-nya di video yang ini itu 13.400, sedangkan RPM-nya itu cuma 1.900. Nah, kalau teman-teman nanya sebenarnya itu penyebabnya apa? Jujur kita sendiri kayak nebak-nebak gitu loh. Kayak kita nggak bisa tahu benar-benar kenapa kok YouTube memutuskan yang satu hemat-hemat aja, yang satu kasih agak mahalan, nggak tahu. Tapi menurut analisis kita dan menurut survei yang kita lakukan selama ini di channel YouTube yang lain, konten yang pakai bahasa Inggris itu bakalan dapat uang lebih gede dibandingkan konten yang pakai bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena kalau kontennya bahasa Inggris itu ada kemungkinan orang dari luar itu nonton kontennya kita, sehingga yang masang ads itu bisa dari luar negeri juga gitu. Jadi misalkan saya jualan furniture nih dari negara lain, tapi nge-ads-nya itu di video saya yang di video Noit yang domisilinya di Indonesia, itu nggak apa-apa karena kita pakai bahasa Inggris. Jadi mampu dipahami oleh banyak orang, istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita kontennya pakai bahasa Indonesia, itu kan terbatas. Yang paham dengan bahasa Indonesia itu kan hanya teman-teman yang memang ada di negara ini aja, kayak gitu. Nah, ini, jadi si Warung Pelangi ini, bayangin, dia itu view-nya 665, durasi videonya 1 menit 28 detik. Harusnya kan lebih tinggi ya. Kalau si Kopi Toko tadi kita lihat view-nya 153 loh padahal. Kayak rendah banget kan dibandingin sama yang tadi. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, bisa jadi karena durasinya. Jadi si video Kopi Toko ini selain pakai bahasa Inggris, durasinya itu juga beda sama yang tadi. Karena yang tadi itu sekitar 1 menit, yang ini 4,5 menit gitu. Jadi menurut research yang kita lakukan, YouTube itu lebih suka konten yang durasinya itu lebih panjang. Karena dengan durasi yang lebih panjang itu, kita dapat ads itu lebih banyak. Jadi kan ads-nya kita kalau ditonton sama orang, otomatis uangnya bakalan masuk ke kita lebih banyak. Logikanya gitu, paham nggak? Oke, sekarang kita ke part 4, yaitu bagian yang teman-teman paling tunggu-tunggu, mengenai penghasilannya gimana.
Jadi seperti yang tadi aku udah jelasin, jadi kan video kita tuh kan di awal emang udah ada yang udah perform dari tahun 2016 gitu kan. Dan pendapatannya itu udah diakumulasikan, udah keluar sekitar $200. Jadi dari satu video aja itu dari yang udah aku tinggal dari tahun 2016 sampai sekarang itu udah menghasilkan $200. Penarikannya itu untuk yang pertama kali itu kita disuruh masukin kayak nomor rekening, nomor alamat yang memang bisa diverifikasi oleh pihak YouTube-nya sendiri. Salah satunya adalah mereka itu mengirimkan surat ke kantor pos berisikan kode yang nanti itu harus dimasukkan ke email kita di AdSense kita nanti, supaya itu memverifikasi kalau akun itu benar-benar punya kita dan memang si alamat dan nomor rekeningnya itu juga punya kita gitu. Jadi nggak bisa diklaim sama orang-orang lain. Nah, terus penarikannya sendiri 2 kali, kebetulan tahunnya itu setahun setelah pasang AdSense, kemudian yang berikutnya nggak setahun pas, tapi lebih ke setahun lebih sekian bulan, itu baru bisa ditarik. Kenapa seperti itu? Ya jujur aja, karena waktu itu channelnya ngebreak gitu, jadi nggak ada ngupload video baru, nggak ada ngupload apa-apa kayak gitu. Adapun video yang diupload itu kayak sekedar ya udah deh pokoknya ada isinya, tapi nggak yang benar-benar terkonsep gitu, jadi asal ada aja. Oke, sekarang aku masuk ke kondisi channel ini sekarang gitu ya. Jadi yang terjadi saat ini tuh apa? Jadi teman-teman bisa lihat secara real gitu. Ini udah aku screen record dari YouTube Studio. Untuk estimated revenue, jadi penghasilan kira-kiranya bulan ini itu 59.000 dengan detail yang seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat dari 6 bulan terakhir, September, Agustus, Juli, Juni, Mei, sampai April itu dapatnya berapa. Jadi kita itu mulai aktif upload lagi itu sebenarnya dari bulan Juli. Dapat teman-teman lihat sebenarnya kenaikannya nggak banyak ya dari bulan Juli ke Agustus, tapi dari Agustus ke September itu lumayan gitu kan, karena kita itu mulai rutin dan aktifnya ngecari-cari tempat yang memang menarik, terus bikin konsep yang lebih menarik lagi itu justru di bulan September ini. Jadi dia naiknya itu cukup oke, tapi bukan bisa didefinisikan sebagai oh berarti enak ya karena naiknya tuh lumayan gitu. Masalahnya di YouTube ini bukan untuk tempat teman-teman cari uang yang instan, tapi lebih ke investasi jangka panjang. Kecuali teman-teman udah menemukan niche yang memang udah teman-teman itu kuasai sendiri, udah oke, udah dapet audiensnya yang loyal dan setiap kali upload maka itu akan booming gitu. Maka itu bisa digunakan sebagai mata pencaharian utama. Terutama teman-teman bagi YouTuber yang pemula, jangan berharap bahwa langsung bisa kaya dari YouTube. Tapi coba lakukan ini sebagai hobi dulu, sebagai awal mula melakukan pekerjaan baru atau aktivitas baru. Nanti kalau memang udah stabil penghasilannya, baru deh bisa dijadiin sebagai pekerjaan utama. Nah, kalau teman-teman kepo, Kak, konten yang mana sih yang menghasilkan paling gede uangnya? Oke, kita langsung buka. Jadi, itu udah ada di YouTube Studio juga, top earning content last 28 days, gitu kan. Konten yang paling tinggi dapat 27.800, itu adalah video yang kita upload tahun 2016. Jadi karena video ini itu dianggap sama YouTube itu menarik, dia itu masih ngebantu video ini untuk dipromosikan, dijadiin suggestion videos ke beberapa channel yang lain. Jadi katakanlah nih, ada audiens yang nonton video soal kuliner di akun YouTube-nya si A. Nah, setelah selesai mereka nonton video itu, YouTube itu akan merekomendasikan videonya Noit yang di tahun 2016 ini untuk ditonton lagi. Kayak gitu, karena YouTube menganggap video ini itu menarik. Untuk sisanya, top yang kedua itu ada video vlog kita, pengalaman pertama naik kano. Itu ada di 16.800. Kemudian diikuti oleh selanjutnya yang dari 4.000 sampai ke bawah. Jadi makanya itu kenapa aku sempat bilang tadi bahwa YouTube ini nggak bisa kamu jadiin sebagai sumber penghasilan utama kalau memang kamu masih mula. Karena tahap pemula itu adalah kita lagi upload konten dan kita lagi mikirin konten apa sih yang sebenarnya berguna,
kita itu masih mikirin konten apa yang kiranya itu cocok dengan audiens kita atau yang mungkin menarik bagi orang yang subscribe channel ini gitu. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai channel YouTube pemula dan kita-kita ini sebagai pemula juga. Jadi karena di luaran sana itu banyak banget channel YouTube yang merekomendasiin kayak, oh oke, kamu channel pemula bisa kok kamu dapetin kayak 10 juta per bulan, 100 juta per bulan. Cuman memang nggak semua channel YouTube itu sesukses itu gitu loh. Bahwa nggak semua orang yang pertama kali buka YouTube bisa langsung kaya. Kita salah satu contohnya. Jadi buat kamu para YouTuber yang pemula, jangan langsung putus semangat kalau ngeliat channel YouTube-nya itu belum kemana-mana, belum bisa menghasilkan uang. Tapi kalau ngeliat YouTuber pemula yang lain kok bisa secepat itu, ya kayaknya memang setiap channel itu punya waktunya sendiri-sendiri. Kita berdoa bersama aja supaya channel YouTube yang kita bikin bisa berguna bagi kita dan lingkungan kita. Mungkin sampai di sini aja kontennya. Kalau memang ada perkembangan yang lebih lanjut dari channel YouTube kita yang bisa kita share untuk teman-teman semuanya, kita bakalan bikin video lagi selanjutnya. Jangan lupa like sama komen kalau kamu merasa informasi ini berguna. Bye-bye!